Keraguan pada firman Tuhan. Bagian 2. Penyebab keraguan. Kejadian 11 ayat 6a. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa. Untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Keadaan bumi dikatakan, satu logat dan satu bahasa. Kesatuan bahasa membuat manusia dapat berkomunikasi dan berkumpul di tanah Sinear. Di sanalah mereka merancang untuk membangun kota yang sangat besar dan megah dengan menara menjulang sampai ke langit. Pernyataan menara yang puncaknya sampai ke langit menunjukkan seolah-olah mereka tengah melawan Tuhan. Karena itu, sejak awal Tuhan melihat rencana mereka sebagai tindakan pemberontakan. Ayat 6. Karena keinginan mereka untuk mengumpulkan dan memusatkan semua bangsa untuk tinggal di satu kota sangat bertentangan dengan rancangan Allah. Sejak pembaharuan dunia, setelah akhir bah, Allah telah merencanakan supaya manusia dapat memenuhi bumi. Caranya adalah dengan menyebar ke segala penjuru bumi. Karena kedegilan hati manusia, Allah turun tangan untuk mengacau balaukan bahasa mereka kembali kepada renungan sebelumnya. Manusia kala itu ragu akan firman Tuhan, sehingga mereka melakukan apa yang mereka pandang benar, yaitu mendirikan sebuah kota dengan menara tinggi mencakar langit. Apa penyebab keraguan manusia, termasuk kita, kepada firman Tuhan? Pertama, tidak mengerti firman Tuhan. Jika kita membaca Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35, setelah peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib, dua orang murid Yesus, salah satunya Kleopas, pergi meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus karena mereka meragukan Yesus. Kata mereka, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lukas 24 ayat 21a. Kedua murid ini menaruh harapan besar kepada Yesus untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Namun harapannya pupus saat Yesus disalib, kemudian mati dan dikuburkan. Bahkan mayatnya hilang, dicuri orang. Kenyataan ini membuat Kleopas dan seorang murid Yesus lainnya menjadi kecewa sehingga meninggalkan Yerusalem. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Rupanya mereka tidak mengerti firman Tuhan bahwa Mesias akan mati disalib, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Selain itu, kehadiran Yesus di muka bumi ini tidak untuk mendirikan negara atau kerajaan Israel secara jasmani, melainkan secara rohani. Sebab itu marilah kita belajar mendalami firman Tuhan, agar kita tidak mudah diperdaya iblis, sehingga kita meragukan Tuhan dan firman-Nya. 2. Meragukan kuasa Yesus. Jika kita baca pada Yohanes 11 ayat 1-44, kita membaca kisah keluarga Betania, yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Saat itu Lazarus saudara Maria dan Marta sedang sakit dan hampir mati. Mendengar kabar itu, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Setelah lewat 4 hari dari kematian Lazarus,
Yesus dan murid-muridnya datang mengunjungi Maria dan Marta. Apakah yang terjadi? Saat Yesus sampai di rumah mereka, penyesalan Marta karena Yesus datang terlambat. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yohanes 11 ayat 21. Pada ayat 22 kita melihat keyakinan Marta bahwa Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Namun sayang perkataan iman Marta yang demikian hebat ini ternyata hanya di bibir saja. Jauh di dalam hati, Marta meragukan kuasa Yesus. Hal ini dibuktikan pada ayat-ayat 23-24. Marta ragu, apakah Yesus bisa membangkitkan Lazarus sekarang? Puncak keraguannya terlihat pada ayat 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Keterlambatan kehadiran Yesus membuat Marta ragu akan kuasa Yesus. Yesus tidak pernah terlambat. Dalam kemahatauannya, Ia tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Terkadang kita meragukan firman Tuhan pada saat kita merasa Tuhan terlambat menolong kita. Padahal pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. 3. Penderitaan. Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang hebat. Ia sudah dinubuatkan 600 tahun sebelum lahir. Ia dilahirkan dengan mujizat. Yesus menyebutnya sebagai hamba Allah yang besar. Lukas 7 ayat 28. Tetapi kalau kita membaca Matius 11 ayat 2 dan 3, ketika Yohanes mengalami penderitaan di penjara, muncul perasaan ragu dalam hatinya. Apakah Yesus adalah Mesias? Atau apakah ia harus menunggu yang lain? Saat semuanya berjalan lancar, keuangan baik, keluarga sehat, dan rukun, kita mungkin mudah mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Tetapi dalam penderitaan, kesulitan, dan ujian, kita dapat meragukan Tuhan dan firman-Nya. Berhati-hatilah, jangan sampai penderitaan membuat kita ragu akan Tuhan dan firman-Nya. Keempat, iblis. Penyebab keempat dari keraguan akan firman Tuhan adalah iblis. Jika kita membaca Kejadian 3, kita akan mengetahui tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kegagalan Hawa mentaati Tuhan dimulai dari keraguannya kepada firman Tuhan. Saat iblis berhasil membuat Hawa meragukan Allah dan firman Allah, saat itulah Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya Hawa, bahkan Yesus sendiri pun dicobai iblis untuk meragukan firman Allah. Lukas 4 ayat 9-11 mencatat, 4 kali iblis berkata, "Kalau engkau anak Allah." Tetapi dengan firman Tuhan juga, Yesus mengalahkan iblis. Mari kita waspada akan hal-hal yang dapat membuat kita ragu akan firman Tuhan. Melekat pada Tuhan dalam doa dan bertekun mendalami firman-Nya akan membuat kita memiliki keyakinan yang dalam kepada Allah dan firman-Nya, sehingga kita dapat tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Allah. Sekalipun ujian, penderitaan, atau iblis tak dapat membuat kita ragu akan firman Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati.